Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di JP Vlog. Semoga teman-teman Daihatsu Verosa Indonesia dimanapun anda berada, semoga diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Kali ini saya ngevlog ya bersama Daihatsu Verosa tahun 94. Saya akan beropini dan memecahkan sebenarnya ada apa dengan Daihatsu Verosa ini. Soalnya itu banyak yang ketakutan ya. Jadi sangat horor ini Daihatsu Verosa itu, katanya itu borosnya orang ketulungan. Jadi banyak yang takut dan enggan untuk meminang Daihatsu Verosa karena boros. Yuk, sebelumnya teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng untuk langganan dan support untuk saya selalu berkarya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat sedulur KB ya, panjenengan dimanapun anda berada, pecinta pemerhati Daihatsu Verosa Indonesia dan pecinta otomotif lainnya dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok desa. Salam satu aspal ya, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Sebenarnya Daihatsu Verosa itu boros beneran atau karena kita yang kagetan gitu ya, karena nggak terbiasa biasanya main di CC low ya, CC kecil, mobil city car, mungkin karena nggak terbiasa menggunakan mobil Jeep ya. Ya mungkin teman-teman ya bisa juga karena kagetan atau karena belum terbiasa, atau ya memang dari CC sendiri juga karakter mobil itu sendiri memang boros. Sebelum ke tema ya teman-teman, sebelum ke tema bagaimana tips cara agar Daihatsu Verosa kita itu irit, saya akan melebar ke pembahasan Daihatsu boros. Borosnya itu opini teman-teman itu sebenarnya itu bener-bener boros banget, yang sering ditakutkan dan dikeluhkan, yang sepertinya itu seolah-olah itu horor banget Daihatsu Verosa. Banyak yang gak lama menggunakan Daihatsu Verosa itu terus dijual, banyak yang kapok, banyak yang ngeluh dan ngeluh terus Daihatsu Verosa itu borosnya orang ketulungan, bikin dompet jebol ya. Saya akan meluruskan juga berpendapat ya, menurut saya boros memang boros, tak akui ya, memang boros, nggak bisa dipungkiri ya. Atau karena saya memang punyanya mobil ini ya, terus saya puji-puji, terus saya agung-agungkan, enggak, saya berbicara apa adanya aja ya. Ya memang Daihatsu boros, tapi menurut saya borosnya itu wajar. Menurut saya borosnya itu wajar. Mengapa saya mengeluhkan boros itu? Karena apa? Ya mungkin sama kali ya sama teman-teman yang lain yang mengeluhkan boros. Menurut saya borosnya Daihatsu Verosa itu yang sangat terasa itu karena peralihan grade, peralihan segmen. Mungkin teman-teman biasanya menggunakan mobil city car, mobil Avanza, mobil Timor, atau mobil Corolla, atau mobil CC di bawah, atau mobil LCGC, terus beralih menggunakan mobil Jeep Daihatsu Verosa. Kebanyakan owner pemula itu kaget karena apa? Biasanya itu ngisi BBM 100.000 buat pulang pergi Karawang Jakarta masih omber. Sekarang kok 100.000 itu nggak bisa pulang pergi atau mepet. Yaitu menjadi pertanyaan besar. Jadi menurut saya itu karena kaget, nggak terbiasa dengan unit yang baru, dengan karakter atau segmen model mobil itu sendiri. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa dibandingkan antara mobil kelas city car
yang hanya mengandalkan untuk kecepatan dan irit nggak bisa dibandingkan dengan mobil Jeep yang notabene mobil ini itu untuk ke sawah, untuk jalan-jalan yang nggak rata, atau ke naik gunung, atau ke jalan lumpur. Saya nggak bisa disamakan, tetapi Daihatsu Veroza ini mampu berjalan di berbagai medan. Medan aspal oke, medan lumpur oke, medan gunung oke. Jadi ya wajar kalau misalnya bahan bakar itu boros, karena yang dibutuhkan itu bukan kecepatan tapi tenaga yang dihasilkan. Dan Daihatsu Veroza itu mampu menaklukkan berbagai medan. Ya memang Daihatsu Veroza itu belum sepenuhnya ya untuk menaklukkan berbagai medan, karena ya Daihatsu Veroza ini masih 2WD. Jadi menurut saya ya masih agak terkendala saat naik atau di jalan benar-benar lumpur yang sangat berlumpur. Jadi masih kurang lah. Tapi menurut saya untuk Daihatsu Veroza ini multi use ya, bisa digunakan di medan apapun. Oke, kembali ke tema ya. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi sebenarnya itu permasalahan boros itu Daihatsu Veroza itu boros. Yang pertama itu menurut saya itu karena kagetan, menurut saya karena nggak terbiasa gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri memang boros. Oke, saya akan berbagi tips bagaimana agar Daihatsu Veroza itu agar lebih irit dan tidak begitu boros lah. Saya akan berbagi tips buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya teman-teman bisa lakukan itu sangat gampang dan sangat mudah, tapi teman-teman itu seringnya itu mengabaikan. Oke, nggak pakai lama. Yang pertama itu panjeringan itu teman-teman bisa setting RPM langsam atau idle, putaran idle itu kisaran 900 ya. RPM itu sekitar 900 RPM itu pada putaran idle langsam ya, tanpa digas-gas atau tanpa posisi mesin itu dipanasin ya, itu 900 itu tanpa AC ya. Yang kedua itu panjenengan bisa atur gas saat berkendara. Jadi panjenengan saat berkendara itu nggak perlu geber-geber, belayer itu nggak perlu. Jadi panjenengan itu gunakan pedal gas itu dengan hati. Jadi gunakan pedal gas ini dengan bijak ya, jangan asal pancal aja. Itu selain mancing emosi juga boros. Panjenengan pasti akan mengeluhkan boros percuma. Sampean cuma nuruti emosi, ujung-ujungnya ngeluh Veroza ini panjenengan itu boros. Yang ketiga, panjenengan bisa standarkan knalpot. Biasanya itu mobil udah sangar gini terus diimbangi dengan knalpot yang agak racing ya, agak geber-geber gitu ya suaranya ya. Itu juga akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar Daihatsu Veroza itu semakin boros. Jadi kalau misalnya panjenengan memang pengen irit, panjenengan bisa standarkan knalpot ke seperti sedia kala, seperti pas waktu keluar lah. Terus selanjutnya yang keempat, panjenengan bisa standarkan ban dan pelek ya. Memang untuk modifikasi kelihatan gagah dan keren kalau misalnya itu pelek dan bannya itu digedein, standar 15 digedein jadi 17, bannya digedein sampai ke 300, buset. Itu beban mesin itu sangat luar biasa. Jadi sangat wajar kalau misalnya ban, pelek panjenengan, terus knalpotnya di ganti racing, terus saat berkendara itu digeber-geber, di blayer-blayer, ya sangat wajar dan sangat wajar Daihatsu Veroza panjenengan itu semakin boros. Udah boros diperbanding sekitar 1:7, setelah dimodifikasi bisa 1:6, itu tambah dan borosnya itu akan terasa ya. Lihat, panjenengan bisa lihat untuk
ukuran ban nih pada mobil ini memang terbilang ukuran besar ya. Ini salah satu penyebab yang menyebabkan Daihatsu Verosa panjenengan itu boros gitu. Jadi kalau misalnya pengen irit ya standarin, kecilin bannya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu besar. Itu otomatis akan konsumsi bahan bakar itu sangat boros. Oke, selanjutnya ini juga saya akan pengen praktekkan ini yang kelima nih, ganti spooyer atau main jet. Biasanya teman-teman Daihatsu Verosa itu memodifikasi karburator menggunakan Toyota Kijang, atau cuma mengganti spooyer atau main jet dengan Kijang karena ukurannya itu lubang untuk mengalirkan bahan bakar itu lebih kecil, jadi otomatis konsumsi bahan bakar akan semakin irit. Terus yang keenam nih, kalau misalnya panjenengan bener-bener pengen irit lagi nih, dan irit panjenengan itu nggak perlu nyalakan AC, matikan saja AC-nya. Kalau misalnya untuk hanya sekedar nongkrong atau ke sawah atau tilik proyek, panjenengan nggak perlu nyalakan AC. Tapi kalau misalnya beda lagi untuk silaturahmi bersama keluarga, bersama anak, istri untuk keluar kota. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan AC, memang rasanya itu kurang nyaman. Jadi ya memang perlu dipertimbangkan kalau misalnya panjenengan tetap menggunakan AC, yaitu pasti konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros dibandingkan tidak menggunakan AC ya. Itu aja 6 poin bagaimana atau tips bagaimana Daihatsu Verosa agar bisa lebih irit dibanding sebelumnya, maksudnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman mengutamakan keselamatan dalam berkendara, sayangi anak, sayangi istri ya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan seputar dunia otomotif. Jangan lupa yang baru gabung, yang baru nonton, klik tombol like, subscribe, dan komentar. Subscribe ya, dan komentar pada kolom video di bawah ini. Nantikan video-video menarik dari JP Vlog lainnya. Semoga saya bisa membuat video konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.